الله الرجيم بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelumnya kita akan mengulang tentang profil pelajar Pancasila. Oke, yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, selanjutnya mandiri, berikutnya bernalar kritis, kemudian kreatif. Nah, Ibu harapkan kalian mempunyai keenam dari ciri profil pelajar Pancasila ya, agar pembelajaran kita maksimal dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi. Tetapi sebelum materi saya sampaikan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang kita masuk pada materi makna sholat dan zikir. Yang pertama, makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu apa sholat sangat penting dalam kehidupan. Sholat selain sebagai tiang agama, juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Selanjutnya, sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekadar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri. Pantas kita merendah hati dan mengerdilkan diri di hadapan kebesaran dan keagungannya. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya, karena semua yang kita miliki hanya dari anugerah dan kebaikannya. Kesadaran diri seperti ini mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat di atas diperintah untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki dirinya.
Begitu pula ayat ini ditujukan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki diri. Sedangkan melalui informasi hadis dapat ditemukan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan manfaat dan keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang sholat. Begitu pula kerugian dan siksaan akan menimpa orang yang tidak mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya dengan baik. Beliau berkata, bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu? Ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Adakah masih ada dagingnya yang tinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daging yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan sholat itu, Allah akan menghapus semua kesalahannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Perumpamaan tersebut ditujukan pada orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat 5 waktu yang dilandasi hanya karena Allah. Selanjutnya kita beralih pada makna zikir. Nah, arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab, Surah ke-33 ayat 41. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah SAW untuk selalu berzikir kepadanya baik siang maupun malam, sendiri maupun berjamaah. Memperbanyak mengingat Allah dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah. Begitu pula bertasbih kepadanya baik pada waktu pagi maupun petang dengan menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Kemudian ada cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Dan yang ketiga adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, sholat akan membimbing manusia untuk selalu ingat kepadanya. Dalam sholat terdapat bacaan tasbih, tahmid, dan takbir.
Manusia yang sholat akan merasakan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu, sangat penting agar sholat disertai dengan hati yang khusyuk. Orang yang lalai dalam melaksanakan sholat dan ria diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat diperhatikan pada Quran Surah Al-Ma'un, surah ke-107 ayat 4-7. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Selanjutnya, dalam sebuah hadis dituturkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya, kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa mengingat Allah itu lebih besar. Maksudnya adalah sholat menjadi ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah yang lain. Muslim diperintah untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Ibnu Abbas dan Mujahid memberikan penafsiran, wala zikrullahu akbar, mengingat Allah itu adalah lebih besar. Dengan uraian hadis yang menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingat terhadap hambanya lebih banyak dibandingkan dengan hamba mengingatnya dengan menaatinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak mengingatmu daripada kamu mengingatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, dari hadis ini kita belajar bahwasanya seharusnya kita malu ya, mengapa Tuhan itu lebih banyak mengingat kita ketimbang kita sebagai hambanya mengingat Allah. Kita harus banyak introspeksi diri dengan sholat dan zikir. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Sekian dulu pembelajaran dan materi pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar, tetap rendah hati, selalu jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.